Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqa wa saddada wa qaddar. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala taysira ma ta'assar. Wa wa'ada bil mazid liman u'tiya qalilan aw kathiran fashakar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina nuril anwar wa sirril adhar al-habib alladhi qala ba'du wasifihi ka'anna wajhahu qit'atu qamar faqala ba'duhum bal adwa'u minal qamar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-mayaminil ghurar, amma ba'd. Yang saya hormati para habaib dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sebab kehadiran mereka para habaib maka pasti kita akan mendapatkan perhatian khusus majelis ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak saya sebut mereka satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Begitu pula para ustadz, para kiai, para tuan guru, penerus perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga wabil khusus keluarga besar daripada almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Anang Sya'rani Arif, cucu-cucu beliau, anak-anak beliau, semua keturunan beliau, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia mereka dalam keadaan sehat wal-afiyah fi ta'atillah, terus bisa meneruskan perjuangan Tuan Guru Kiai Haji Anang Sya'rani, amin Allahumma amin. Para hadirin rahimakumullah, tadi kita sudah mendengar bagaimana hebatnya sejarah hidup sahibul haul, sampai-sampai beliau mendapatkan gelar dengan permatanya martaburat. Tapi yang lebih jelas bukan hanya permata martapura, akan tetapi permatanya alam semesta. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah suatu ketika mengatakan, Sa'altu Jibrila an ashabil ilmi. Aku pernah bertanya kepada malaikat Jibril, siapa itu ulama wahai Jibril? Maka apa jawaban malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hum suruju ummatika fid dunya wal akhirah. Ulama adalah damar lampu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sampai di akhirat. Di dunia kita butuh ulama para hadirin untuk mengarahkan kita, membimbing kita sampai nanti ke akhirat dengan syariat-syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia kita butuh ulama, dan tidak sampai di situ, nanti di yaumil qiyamah kita butuh ulama untuk mendapatkan syafaat mereka. Yashfa'u yaumal qiyamati thalathatun, kata Rasulullah. Nanti di hari kiamat yang dapat memberikan syafaat ada 3 golongan: al-anbiya, thummal ulama, thumma syuhada. Para nabi dapat memberikan syafaat, para ulama dapat memberikan syafaat, dan juga para orang-orang yang mati syahid. Maka kita bukan butuh Kiai Anang saja di dunia, akan tetapi sampai nanti di yaumil qiyamah. Bahkan tidak sampai di situ, di surga, sahabat Nabi Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, beliau mengatakan para penduduk surga ketika mereka sudah masuk dalam surga, mereka butuh ulama. Di surga mereka cari ulama, wahai ulama, saya sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah. Apapun yang saya inginkan, makan yang enak sudah, istana yang mentereng sudah, kendaraan yang mewah sudah, minta apa lagi dari Allah Subhanahu wa taala? Mereka butuh ulama di surga.
untuk supaya mengarahkan mereka minta apa nanti di surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita butuh ulama di dunia, yaumil qiyamah, sampai nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadikan pecinta-pecinta ulama. Amin Allahumma amin. Para hadirin rahimakumullah. Tadi sudah jelas dibacakan Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tidak cukup beriman saja, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Istiqomah dalam menjalankan syariat Nabi, istiqomah menjauhi maksiat Allah, dan itu sudah kita dengar daripada sejarah manaqib beliau, bagaimana istiqomahnya beliau. Karena itu yang paling penting para hadirin, istiqomah ibadah, istiqomah menjauhi maksiat, itu yang mengantarkan kita sampai nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena barokah umur kita itu bukan kita dikasih umur panjang ndak mati-mati, bukan. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf beliau mengatakan, barakatul umur mahi bitulil umur walakin bi fi'li ta'at. Beliau mengatakan keberkahan umur itu bukan seseorang dikasih umur tak mati-mati, bukan, kata beliau. Tapi ketika seseorang memaksimalkan umurnya dengan mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu umur yang barokah. Berapa banyak para aulia umurnya gosir, umruhu gosir, tapi sejarahnya terus disebut sepanjang masa. Kenapa? Mereka isi umurnya, usianya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai perkataan ulama, innama ra'su malikal umru fa'murhu bifi'lil jamili wal makrumati. Modal utama kita para hadirin adalah usia kita. Modal kita menjadi orang yang dekat kepada Allah, usia kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula modal untuk kita menjadi hamba yang jauh dari Allah, kita isi usia kita dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan fa'murhu bi fi'lil jamili wal makrumati. Makmurkan usia kalian dengan memperbanyak mengerjakan amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang terpuji, supaya nanti barokah usia kita dunia sampai akhirat. Dan itu juga kita dengar tadi daripada sejarah manaqib beliau, bagaimana mengisi waktu-waktunya, bahkan hari-harinya untuk mengajar, berdakwah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam menjauhi maksiat, itu adalah asas untuk kita selamat dunia sampai akhirat. Tadi sudah dijelaskan oleh Al-Habib Jamal bagaimana kehebatan manusia itu dengan istiqomahnya, bukan dengan keramatnya, bukan. Saya teringat daripada sejarah Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Beliau itu saking tingginya magomnya sampai beliau pernah mengatakan, man hafidha ismi wa isma abi dakhalal jannah. Beliau pernah mengatakan, barang siapa yang hafal namaku dan nama ayahku masuk surga. Namanya Thaifur bin Isa. Mudah-mudahan kita masuk surga, amin Allahumma amin. Beliau itu mempunyai santri banyak, namanya terkenal di mana-mana. Maka suatu ketika khalifah di zamannya penasaran, ingin bertemu dengan Imam Abu Yazid Al-Bustami. Sesampai di kotanya Imam Abu Yazid Al-Bustami, ternyata beliau sudah meninggal dunia. Sehingga saking penasarannya mencari siapa santrinya Imam Abu Yazid Al-Bustami. Ditemukan cuma tinggal satu orang, rumahnya jauh. Penasaran ini khalifah, didatangi rumahnya. Sehingga ketika datang di hadapan santrinya ini, khalifah ini bertanya, wahai santrinya Imam Abu Yazid, saya penasaran dengan Imam Abu Yazid Al-Bustami. Coba berikan saya ucapan hikmah kalam mutiara Imam Abu Yazid Al-Bustami. Apa kata santrinya? Saya hadir beberapa saja pengajian beliau, dan yang saya selalu ingat daripada ucapan beliau, beliau mengatakan, man ra'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang melihatku masuk surga. Bingung ini khalifah, kok bisa orang ini mengatakan seperti itu? Rasulullah saja, Nabi Muhammad, Nabi paling mulia dunia sampai akhirat, bahkan makhluk Allah paling mulia dunia sampai akhirat, mereka dilihat oleh Abu Jahal, Abu Lahab, tapi mereka semua di neraka. Maka khalifah penasaran, sehingga ditanyakan,
Bagaimana guru kamu kok bisa mengatakan seperti itu? Rasulullah dilihat oleh orang kafir Mekah dan mereka semua nanti di neraka. Dijawab oleh santrinya Imam Abu Yazid Al-Bustami, betul ucapan kamu Khalifah, tapi kamu harus tahu, mereka orang kafir Quraisy melihat Nabi Muhammad bukan sosok seorang nabi, tapi yatim Abi Thalib. Muhammad itu anak yatim yang diasuh Abu Thalib. Makanya tidak manfaat pandangan mereka, kumpul mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi coba kalian perhatikan bagaimana sahabat Nabi yang menyaksikan Nabi bi'aini ta'zim, dengan penuh penghormatan kepada Rasul SAW, maka manfaat mereka nanti di surga dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka begitu pula kita kumpul dengan para aulia, kumpul dengan ulama, harus memandang dengan ainu ta'zim, hormat dengan mereka, cinta kepada mereka, baru kita mendapatkan manfaat daripada aulia as-salihin. Mudah-mudahan kita termasuk orang tersebut, amin, Allahumma amin. Imam Abu Yazid Al-Bustami beliau mengatakan, hebatnya luar biasa, karomatnya luar biasa. Beliau mengatakan, nasihat beliau, idza ra'aitum ila man u'tiya minal karomat fala taghtarru bihi, kata beliau. Kalau kalian ketemu, menyaksikan seseorang yang dikasih karamat, hebat orang itu, punya kehebatan, mungkin bisa terbang, mungkin bisa nebak-nebak orang, apa kata beliau? Fala taghtarru bihi, jangan tertipu dengan mereka, sampai kamu melihat bagaimana dia istiqomah menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka istiqomah menjalankan syariat Nabi, menjauhi maksiat-maksiat Allah, baru itu termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu penting sekali istiqomah para hadirin. Istiqomah khairun min alfi karamah, lebih hebat daripada 1000 keramatnya para wali. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana istiqomah sahibul hal. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kemudian istiqomah dalam menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Apa faedahnya? Tatanazzala alaihimul malaikah, maka turun para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Kemudian apa yang dikatakan oleh malaikat, dan itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah takhafu, jangan takut kalian. Orang kalau sudah beriman kepada Allah, istiqomah dalam ibadah, istiqomah menjauhi maksiat, Allah takhafu, jangan takut, wala tahzan, jangan sedih dengan apa yang akan kamu tinggalkan daripada anak-anak kalian. Itu faedahnya para aulia. Ketika mereka ingin meninggal dunia, maka dikasih kabar oleh malaikat, itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan takut dengan keadaan barzakh atau nanti hari kiamat, diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jangan sedih, nanti keturunannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena solehnya orang tersebut. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini kita mendapatkan barokah sahibul hal, dan mudah-mudahan keturunan sahibul hal dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga terus bisa meneruskan perjuangan sahibul hal, amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, tidak bangun dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang susah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita ya Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berjalan di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anak yang bisa kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan berkat sahibul khol kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat minum telaga langsung dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati sirat, dituntun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di surga kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.